Oke, setelah berdoa kita akan mulai kelas ini. Terakhir kita sudah sampai Kisah Para Rasul 12 ayat 14. Maka kita akan melanjutkan ke dalam ayat berikutnya. Ya, kita terakhir itu sudah membahas tentang Kaisarea, latar tempat Kaisarea, di mana Paulus diberikan sebuah penglihatan, ya, apa yang akan terjadi kepadanya di Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi di ayat 14? Paulus tetap berjalan ke Yerusalem. Maka kalau kita perhatikan di sini, oke. Biasanya dalam perjalanan Rasul Paulus yang pertama dan kedua, Paulus selalu kembali ke Antioquia di Syria. Tetapi dalam perjalanan yang ketiga, Paulus tidak kembali ke Antioquia Syria. Dalam perjalanan Paulus yang ketiga, Paulus justru mengakhirinya di Yerusalem. Ya, untuk mempermudah, saya berikan sebuah singkatannya. Mamiuni galau, frustrasi karena efek puyer. Nah, ternyata memang seperti gambar di sini. Diakhiri perjalanan itu di sini. Jadi dari terakhir di Kaisarea ini, kemudian Paulus bergerak ke Yerusalem. Mari kita cermati dalam Alkitabnya. Dalam ayat yang ke-15, ya, dikatakan di sana berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Kami, ya, di situ pakai kata kami. Berarti bukan cuma Paulus, sekaligus penulis Kisah Para Rasul ini menjadi teman seperjalanan Paulus, yaitu Lukas. Dia kemudian ke rumah seorang yang bernama Manason. Ya, Manason itu adalah seorang dari Siprus. Ya. Manason ikut di sana. Lalu ayat yang ke-17, ketika tiba di Yerusalem, semua saudara, artinya orang-orang Kristen, gereja di Yerusalem menyambut dengan suka hati. Maka kalau baca tulisan yang kemarin diperdebatkan, ya, oleh Apul, tulisan dari Ferdinand Bauer atau Irving atau Willy Maxson, seperti menggambarkan ada sebuah ketegangan atau perselisihan antara Rasul Paulus dengan jemaat-jemaat di Yerusalem, gereja di Yerusalem. Ternyata kalau menurut ayat ini, di sana justru digambarkan apa? Mereka menyambut Paulus dan teman-teman dengan suka hati. Dengan suka hati. Makanya ini, kalau sejarah-sejarah modern yang menawarkan tentang perjalanan para rasul, banyak spekulasi, malah bahkan bisa bertentangan dengan Alkitab. Alkitab mengatakan baik-baik aja, nggak masalah. Kalaupun nanti ada masalah di bawah, itu bukan karena permasalahan antara Paulus dengan gereja Yerusalem, bukan. Tetapi ada sekelompok atau segelintir orang-orang Yahudi yang nanti kita lihat dia akan membenturkan Paulus, ya, dengan tradisi Yahudi, dengan hukum Taurat. Dalam ayat yang ke-18 di sana dikatakan, pada keesokan harinya Paulus bersama-sama dengan kami, ya, termasuk penulis Kisah Para Rasul, mengunjungi Yakobus. Kira-kira ini Yakobus yang mana, ya? Ayo jawab, coba. Kira-kira ini Yakobus yang mana, ya? Ya. Kira-kira ini Yakobus yang mana, ya? Ada yang ingin menjawab? Yakobus saudara tiri Yesus. Tepat. Kenapa begitu? Karena Yakobus Rasul atau Yakobus anak Zebedius, saudara dari Yohanes Rasul,
Yohanes anak Zebedius, Yakobus itu setelah mati oleh pedang. Maka sudah dapat dipastikan, dan menurut sejarah, bisa tulisan Yosefus, Yakobus ini dimaksud adalah Yakobus yang menjadi kepala jemaat. Ya. Pemimpin jemaat mula-mula namanya Yakobus. Ya. Yakobus itu adalah Yakobus saudara Yesus, ya. Saudara Yesus dalam arti adik dari darah Maria, gitu ya. Nah, Yakobus ini punya peranan besar. Kalau kita melihat, kita baca misalnya surat Galatia, ingat pernah baca surat Galatia ya? Saya pernah singgung juga, itu adalah surat yang bisa dibilang surat yang paling awal, bahkan sebelum Injil itu ditulis ya. Dan itu menceritakan tentang ketika Paulus berjumpa dengan Yakobus. Ya, berjumpa dengan Yakobus. Nah, di situ juga ada Kefas, ada Simon Petrus. Ya, kemudian Yakobus ini kan sangat tradisi ya, maksudnya dia sangat memegang tradisi gitu. Tetapi ada juga sangkaan yang kemudian mengatakan bahwa Paulus dengan Yakobus itu berselisih paham. Enggak. Jadi kita harus bedakan ya yang pertama ya. Gereja di Yerusalem, gereja dengan budaya Yahudi yang kental. Nanti katakanlah misal bagaimana dengan gereja di Antioquia. Gereja di Antioquia beda. Dia bukan gereja seperti di Yerusalem dengan budaya Yahudi yang kental. Ya. Karena Antioquia Syria itu berbicara tentang apa? Semua orang bermacam-macam di situ ada, gitu kan? Menjadi sebuah kota yang siapapun masuk di sana, ya kan? Nah, Yerusalem, Paulus bertemu ya dengan seorang yang bernama Yakobus di Yerusalem itu. Dan dikatakan di sana semua penatua telah hadir di situ. Jadi ada Yakobus pemimpin jemaat mula-mula, ada juga di situ para penatua. Artinya kehadiran Paulus bukan cuma bukan cuma disambut dengan suka hati, tetapi juga dihormati. Dihormati. Gambaran pemimpin jemaat yang hadir menyambut dia dan gambaran para penatua semuanya hadir, itu gambaran Paulus dihormati. Itu biasa dalam orang-orang Yahudi seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus di sana? Ketika Paulus berjumpa dengan Yakobus, biasa memberi salam kepadanya, lalu mulailah terjadi percakapan. Percakapannya apa itu? Ayat 21, percakapannya. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anaknya dan hidup menurut adat istiadat kita. Ada orang yang menafsirkan kemudian ini dalam titik ketegangan antara Paulus dengan Yakobus. Inilah ketegangan antara Paulus dengan Yakobus. Tetapi kalau kita lihat itu biasa di dalam tradisi jemaat mula-mula, meminta konfirmasi. Nanti Paulus akan memberikan konfirmasi. Ya. Jadi memang muncul desas-desus, nggak cuma di Yerusalem ya, ketika Paulus kemana-mana, dalam perjalanan misi pertama, kedua, sampai sekarang ketiga berakhir, itu memang selalu banyak desas-desus. Banyak sekali fitnah kepada Paulus. Disinilah kemudian wajarlah sebagai pemimpin dari jemaat Yerusalem, kemudian Yakobus meminta konfirmasi kepada Paulus ya dari Paulus. Dan yang unik kita perhatikan di sana, dalam ayat yang ke-24 di sana. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan di sana? Pentahiran. Pentahiran. Ngapain? Cukur rambut. Mencukur rambut.
Ini menjadi sebuah tradisi orang Yahudi. Ya. Ingat kita sudah bahas itu dalam perjalanan misi Paulus yang keberapa? Ingat ya? Kita sudah membahas itu dalam perjalanan misi Paulus yang kedua, di mana Paulus juga mencukur rambutnya. Nah, di sini juga ya karena kental sekali orang Yahudi di sana. Paulus juga mencukur rambutnya. Artinya apa? Seperti juga di perjalanan misi yang kedua. Artinya apa kalau mencukur rambut itu? Ada yang ingat? Ya Pak, telah bernazar. Terus dikit lagi, terus dikit lagi. Bagus. Artinya apa? Artinya apa? Dan sekaligus juga Pak untuk mengakhiri perjalanan misinya yang pertama. Tepat. Dan sekaligus Paulus menyelesaikan perjalanan misi yang ketiga ini. Ini kan yang ketiga kan? Kan ini kita udah bicara di pasal 21 ini udah perjalanan misi Paulus yang ketiga. Yerusalem itu menjadi titik akhir perjalanan Paulus yang ketiga. Berbeda dengan perjalanan misi yang pertama dan kedua, selalu diakhiri balik ke Antiokhia Syria. Tetapi perjalanan misi yang ketiga di sini Paulus akhiri di Yerusalem. Salah satu tanda pentingnya adalah mencukur rambut. Jadi di kitab bilangan itu, bilangan 5 itu, bagi seorang nazir ya, bagi seorang yang bernazar itu, sampai belum selesai atau tuntas apa yang dinazarkan tugasnya itu, dia tidak boleh mencukur rambutnya. Kalau sudah selesai nazarnya itu, maka dia baru boleh mencukur rambutnya. Ya. Oke, kita akan masuk kembali. Jadi kalau kita melihat ini juga jadi salah satu petunjuk untuk kita mengenali mana perjalanan misi Paulus pertama, kedua, dan ketiga. Ya, salah satunya adalah dengan peristiwa mencukur rambut. Ya. Kalau yang kedua itu Paulus mencukur rambut di Kenkrea. Kalau yang ketiga ini Paulus mencukur rambut udah di Yerusalem. Ya, di Yerusalem. Nah, kira-kira bagaimana Paulus dengan Yakobus? Apakah mereka kemudian bertikai? Tidak, ya. Malahan justru Paulus menjelaskan yang bermasalah dengan Paulus itu siapa? Coba lihat dalam ayat yang ke-26 di situ. Itu nggak bermasalah, nggak ada masalah apa-apa. Tetapi ayat yang ke-26, pada keesokan harinya, Paulus membawa orang itu serta dengan dia, maksudnya orang-orang Yunani ya, yang bersama-sama dengan Paulus. Ya. Dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai, dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Nah, jadi di sini Paulus membawa masuk orang-orang Yunani ke bait Allah. Ayat 27 mulai ada masalah di sana. Ya. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, berarti ini kan bukan ketegangan antara Paulus dengan Yakobus. Dengan siapa kalau gitu? Ayat 27, dengan orang-orang Yahudi yang datang dari Asia. Orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Nah ini. Jadi pertikaian Paulus, bukan pertikaian sebetulnya.
penangkapan Paulus di Yerusalem itu bukan atas alasan atau dasar kepala jemaat Rasul Yakobus itu bukan, tetapi orang-orang dari Asia. Orang-orang Yahudi dari Asia datang kemudian melakukan provokasi, menghasut rakyat dan menangkap Paulus. Dengan mengatakan apa? Ayat 28 itu. Ya, tuduhannya itu kan. Coba, apa yang membuat orang-orang Yahudi dari Asia itu sangat menentang Paulus? Ayo, coba jawab. Apa yang membuat orang-orang Yahudi dari Asia itu sangat menentang Paulus? Membawa orang-orang Yunani masuk ke dalam bait Allah. Satu itu, lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Mengatakan bahwa Paulus menentang hukum Taurat. Iya, betul sekali. Jadi kita lihat di sana, mereka pas sekali gitu menyerang Paulus justru di Yerusalem, ya, di Yerusalem ini. Ya, selama ini mereka kan selalu mengincar Paulus. Kalau kita lihat dalam perjalanan misi yang pertama, kedua, ketiga, luput terus kan Paulus, selalu luput, selalu terhindar dari mereka, karena memang waktunya oleh Tuhan memang belum tiba waktunya itu. Akibatnya apa? 30 akibatnya, maka gemparlah seluruh kota di Yerusalem itu kan. Dan kemudian apa? Rakyat di Yerusalem kemudian menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Jadi kita melihat di sini ketika masa itu udah ngamuk gitu ya, apalagi orang-orang Yahudi, ya, itu sulit sekali dikendalikan, ya, kecuali nanti oleh pemerintahan Romawi, ya, kalau mereka udah ngamuk, wah, itu. Ini sama seperti ketika Yesus juga di sidang Yerusalem ya, apakah di sana nggak ada orang-orang yang katakanlah setuju dengan Yesus itu? Ada mungkin, tetapi desakan atau bisa dibilang tekanan dari orang Yahudi begitu besar sekali ya. Lalu yang terjadi bagaimana? Mereka mau ngapain? Mereka mau membunuh Paulus. Mereka mau membunuh Paulus dan kabar itu pun akhirnya sampai terdengar. Kabar itu kemudian terdengar sampai kepada kepala pasukan. Ya, seluruh Yerusalem gempar dan kabar itu sampai terdengar kepada kepala pasukan. Kemudian kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Waktu mereka melihat ya Paulus dibegituin, Paulus dianiaya, mereka kemudian menghentikan, berkata apa? Berhentilah, ya, berhentilah mereka memukul Paulus. Lalu kemudian kepala pasukan itu mendekati Paulus, ya, menangkapnya, mengikat dia dengan kedua rantai. Ini mengingatkan kita kepada apa? Mengingatkan kita kepada nubuatan Agabus, ya, nubuatan Agabus yang sudah mulai digenapi. Ya, ketika engkau di Yerusalem, kau akan diikat tanganmu. Nah, ini mulai digenapi nih, diikat. Ya. Dan orang-orang banyak pun di sana berteriak keras sambil berkata, nyahkanlah dia, nyahkanlah dia. Prajurit-prajurit itu tidak mau Paulus diamuk massa. Maka kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-35 di sana, prajurit-prajurit itu berusaha, prajurit-prajurit itu terpaksa
melindungi Paulus dari aniaya itu. Sambil orang banyak tetap berteriak dengan sangat anarkis, berkata, enyahkanlah dia, Paulus itu, enyahkanlah Paulus. Coba kita mulai lihat dalam ayat yang ke-37. Lalu kemudian kepala pasukan dan prajurit Romawi itu membawa Paulus ke markasnya untuk mengamankan Paulus dari amukan massa. Dibawa ke markas, disitulah kemudian Paulus mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Dibilang, tahukah engkau bahasa Yunani? Tahukah engkau bahasa Yunani? Di situ juga lah Paulus memakai kesempatan itu menjelaskan dia adalah warga negara Rom. Warga negara Rom. Dan kemudian Paulus meminta izin agar diperbolehkan berbicara kepada orang banyak. Dan kita lihat dalam ayat 40 di sana Paulus diizinkan untuk berbicara kepada orang banyak itu dalam bahasa Ibrani. Kalau kita lihat ketika berbicara dengan pemimpin Romawi, dia berbicara dalam bahasa Rom, dan ketika berbicara dengan orang banyak, dia berbicara dalam bahasa Ibrani. Ya, ketika bicara dengan orang Rom itu, dia bicara dengan bahasa Yunani. Ya. Coba, saya mau meminta pandangan kalian, pendapat kalian. Kira-kira ketika Lukas menampilkan ini, ya, Paulus berbahasa Yunani kepada pemimpin kepala pasukan itu, dan Paulus berbahasa Ibrani kepada orang banyak di Yerusalem, kira-kira apa yang ingin ditekankan oleh Lukas di sini, menurut kalian? Silakan. Ya, silakan. Ya Pak, coba Oke, Pak ya. Silakan Pak Hendrik. Ya, jadi yang pasal 21 ayat 21 itu kan dia bilang mereka mendengar tentang kau mengajar orang Yahudi melepaskan hukum Musa dan jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat. Itu kan sama seperti tuduhan yang seperti ke Stefanus itu di Kisah Para Rasul 6 ayat 14 itu, sebab kami telah mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubahkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Jadi tuduhannya kepada Stefanus dan kepada Paulus itu kan sama Pak. Berarti orang-orang Yahudi itu karena mulai dari zaman Abraham sampai Musa itu adat istiadatnya yang mereka tidak mau dirubah Pak. Bukan. Oke. Mungkin karena semangatnya tradisi tadi itu Pak. Oke. Nah, kita udah diingatkan ini di reminder, ya. Kita akan nanti kupas, ya, apa yang Pak Hendrik nyatakan itu, ya, kita akan kupas lebih dalam, ya. Tetapi kita akan coba bahas dulu tentang ini, ya, tentang bahasa Ibrani dan bahasa Yunani yang dimasukkan dalam perikop ini, ya. Nanti tolong masuk lagi ya semua, ya. Tolong masuk lagi ya semua, ya.